Pada hari ini kami akan membahas mengenai teori Yunan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan dari teori ini. Yang kedua yaitu asal-usul teori yang akan dibahas. Yang ketiga, bukti-bukti yang berupa bukti pendukung dan yang tidak mendukung. Dan juga yang terakhir yaitu gelombang, yang berisikan 3 gelombang dari teori Yunan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Teori Yunan adalah salah satu teori migrasi yang menyatakan bahwa nenek moyang orang Indonesia berasal dari Yunan Cina. Beberapa contoh pendukung teori ini adalah Dr. J.H.C. Kern, Robert Baron van Hingelden, Profesor Dr. N.J. Krom, dan juga Muhammad Ali. Menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak ke arah selatan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Yang kedua adalah asal-usul. Teori awal asal-usul bangsa Indonesia awalnya dikemukakan oleh Robert Baron van Hingelden. Berdasarkan kajian mendalam atas kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan beberapa wilayah di bagian Pasifik, disimpulkan bahwa dahulu kala terjadi migrasi bergelombang dari Asia Utara ke Asia Selatan dan beberapa wilayah lainnya yang kemudian disebut wilayah Austronesia. Teori yang baru saya sebutkan melandasi pemikiran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Yang ketiga adalah bukti-bukti. Bukti tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bukti pendukung dan bukti yang tidak mendukung. Pada kesempatan ini, kami menemukan bahwa bukti pendukungnya yaitu ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang berada di kawasan Asia Tengah, dan juga bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa yang berada di Kamboja. Sedangkan bukti yang tidak mendukung yaitu hanya didasarkan pada bukti-bukti kesamaan secara fisik seperti temuan benda arkeologi atau kebudayaan megalitikum, dan ditemukannya catatan-catatan di Borneo atau Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan Sumatera yang bertentangan dengan teori ini. Yang keempat, gelombang. Orang Negrito. Orang Negrito diperkirakan datang ke Indonesia sejak 1000 sebelum Masehi, yang membuat mereka menjadi penduduk paling awal di Kepulauan Nusantara. Teori ini dibuktikan dengan adanya penemuan di Goa Cha, Malaysia. Ciri fisik yang mereka punyai yaitu berkulit gelap, memiliki rambut keriting, berhidung lebar, dan juga memiliki bibir yang tebal. Keturunan ras ini dapat ditemukan di pedalaman Riau atau suku Siak, serta di Pulau Papua dan Pulau Melanesia atau suku Papua Melanosoid. Bangsa Proto-Melayu. Bangsa ini diperkirakan pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka memasuki wilayah Nusantara melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina Sulawesi. Ciri fisiknya yaitu memiliki rambut yang lurus, memiliki kulit sawo matang, dan juga bermata sipit. Contoh dari keturunan ras ini adalah suku Dayak, suku Toraja, suku Mentawai, dan juga suku Nias. Bangsa ini dikenal dengan kebudayaan yang lebih maju daripada bangsa lain pada masanya. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil benda kebudayaan mereka, contohnya adalah kapak persegi. Bangsa Deutero-Melayu. Bangsa ini datang setelah bangsa Proto-Melayu, tepatnya sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi. Berbeda dengan bangsa Proto-Melayu, orang-orang Deutero-Melayu memasuki Nusantara hanya dari satu arah saja, yaitu barat. Mereka menempuh rute dari Yunan ke Vietnam, lalu Malaysia, Indonesia. Bangsa yang satu ini lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu, karena mereka sudah dapat membuat benda-benda dari logam seperti perunggu. Dan kerennya lagi, mereka juga bisa membuat benda dari batu besar seperti dolmen, sarkofagus, dan lainnya. Ciri fisik yang menonjol dari bangsa Deutero-Melayu adalah kulitnya yang sawo matang, rambutnya yang lurus, badannya yang tinggi ramping, bentuk mulut dan hidung yang sedang, tulang rahangnya yang lebih kecil dari bangsa Proto-Melayu. Contoh keturunan bangsa Deutero-Melayu yang masih bisa kita temui saat ini adalah suku Melayu, suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan suku Minang. Sebelum mengakhiri video ini, untuk memperingati Hari Pahlawan, saya akan menampilkan suatu quotes. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah.
Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dengan begitu, kami akan akhiri video yang membosankan ini. Terima kasih sudah menonton.